Nah, suaranya belum masuk, Mas. Suaramu. Suaranya belum masuk, Mas Gerana suaranya belum masuk. Mbak Avianika, suaranya masuk belum? Dicoba dulu, dites dulu. Iya, Pak. Oh iya, halus ya suaranya. Ya, Luciana Sesa. Limbah Mas Gerana ini, suaranya belum masuk Mas Gerana. Yuk, anu HP Mas, nanti HP sama login dan HP, dua device gitu, laptop sama HP. Nanti yang untuk apa namanya ngomong pakai HP. Kalau untuk share screen-nya pakai laptop gitu Mas. Ditunggu dulu Mas Gerana, suaranya belum masuk. Ini mana Mas Gerana? Gerana. Dengar, ada yang dengar suaranya Gerana? Enggak. Oh enggak ya. Enggak, Suaranya Pak. Luciana jelas ya. Orangnya juga jelas. Biar Mas Gerana. Wah, suwe lagi. Ya, ya, yang satu pakai HP coba. Yang satu pakai HP Mas. Mas Gerana coba ngomong. Bisa dengar enggak? Ayo coba Mas Gerana, dicoba. Mikrofon itu baru itu masih mute itu yang satunya. Itu masih mute. Masih mute, Mas. Yang satunya yang dipakai untuk ngomong di anu dulu, diaktifkan dulu suaranya. Ya, yang satunya dimatikan, yang satunya di off kan suaranya, di mute yang satu, yang tidak dipakai. Ya, ya coba dicoba ngomong. Halo? Ya, Tes. sudah dengar, ya sudah. Jadi nanti kalau yang Mas Gerana kalau mau presentasi pakai yang di laptop itu, share screen-nya toh. Nah, nanti untuk ngomongnya pakai itu. Itu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021 ya. Akan diadakan ujian laporan kerja praktek atau seminar praktek industri yang seharusnya dilaksanakan kemarin ya Jumat tanggal 9 terjadwal itu karena ada agenda lain berarti nanti diundur ya hari ini hari Sabtu jam 9. Nanti ada pesertanya ada 3 yaitu Avianika Tiffany, Gerana Barapli dan Luciana Dijayanti. Itu ya. Baik, nanti tata caranya adalah ketiga peserta nanti diberi kesempatan untuk presentasi. Masing-masing diberi kesempatan maksimal 8 sampai 10 menit. Kemudian setelah nanti semua presentasi baru dilanjutkan dengan tanya jawab. Itu ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Sekarang presentasi dimulai dari Mbak Avianika dulu. Silahkan Mbak Avianika untuk share screen. Yang lain mohon di mute ya, suaranya biar tidak masuk. Yang lain di mute dulu. Oke, Mbak Avianika. Iya, Pak.
Udah masuk ya, Pak? Di slideshow, Mbak. Di slideshow, Mbak. Udah, Pak. Masih kecil nih? Ini udah, Pak. Oh, berarti kamu salah share screen-nya, yang pilih yang atas ya. Jadi pilih Oh, yang, ya. coba keluar dulu, pilih yang ini, yang your entry screen. Your entry screen. Your entry screen, kemudian di kotak dialognya diklik tengah, kemudian diklik share. Ya, nah terus dibuka PPT-nya yang mana? Ya, sudah. Ya, Ya, Pak. oke, ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Avianika Devani, NIM 180101036. Di sini saya mengambil judul tentang perancangan sistem informasi pendaftaran peserta baru pada LKP Queen Education Center Sukoharjo berbasis web. Materi presentasi yang pertama adalah latar belakang, kedua perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perancangan sistem, kemudian penutup. Latar belakang, sistem penerimaan siswa baru di LKP Queen Education yang masih menggunakan sistem manual meskipun sudah melalui online, tetapi dalam prosesnya dari penginputan data, pencarian data, dan menyimpan data masih manual lewat online di Google Form. Biasanya belum menggunakan sistem basis data sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk merancang sistem informasi penerimaan peserta baru pada LKP Queen Education Center Sukoharjo, berusaha semaksimal mungkin untuk merancang sistem yang ada menjadi lebih baik dan lebih efektif. Perumusan masalah, bagaimana membuat perancangan sistem informasi penerimaan peserta baru di LKP Queen Education Center Sukoharjo dengan komputerisasi agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian di batasan masalah dibedakan menjadi 3, yaitu input, proses, output. Di input data siswa atau formulir pendaftaran. Kemudian ada input pemilihan bimbel. Prosesnya ada registrasi pembayaran. Output pengumuman hasil dari pendaftaran dan juga data siswa diterima. Tujuan dari penelitian yang pertama, untuk memperbaiki sistem yang ada agar berjalan lebih baik. Yang kedua, untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan dan kendala apa saja yang ada pada proses pendaftaran agar penelitian dapat menjadi referensi bagi LKP Queen Education Center Sukoharjo dan juga sebagai solusi dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara operasional, laporan ini diharapkan dapat sebagai saran dan masukan yang dapat digunakan oleh LKP Queen Education Center Sukoharjo untuk pertimbangan atas sistem yang sudah berjalan selama ini. Kemudian secara fungsional, dengan hasil sebuah perancangan sistem penerimaan peserta baru, diharapkan dapat dijadikan dasar perbaikan sistem dan dapat membantu mempermudah dalam penerimaan siswa baru secara efektif dan efisien. Kemudian secara individual sebagai referensi untuk penelitian skripsi dan dapat mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Tempat kerja praktek yaitu di LKP Queen Education Center Sukoharjo, Jalan Diponegoro 78 Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian di perancangan sistem, yang pertama ada analisis kelemahan sistem, kedua flowchart, ketiga DFD, keempat relasi antar tabel, kelima perancangan antarmuka. Yang pertama, analisis kelemahan sistem menggunakan analisis features. Analisis menurut performance atau kinerja. Sistem yang lama, pencarian data dan proses, pembuatan laporan memerlukan waktu lama,
Kemudian sistem yang akan dikembangkan dengan sistem yang terkomputerisasi, pencarian data lebih cepat dikarenakan data tersimpan dalam database yang dapat diakses dengan menggunakan fitur pencarian pada sistem. Kemudian informasi. Sistem yang lama, persoalan informasi terjadi ketika data peserta yang tersimpan dalam arsip yang sangat banyak. Kemudian sistem yang akan dikembangkan, sistem terkomputerisasi akan lebih menghemat tempat karenanya disimpan dalam komputer server. Kemudian analisis menurut ekonomi. Sistem yang lama, pada sistem lama masih secara manual mengakibatkan pembengkakan biaya karena banyaknya alat tulis dan dokumen yang digunakan. Kemudian sistem yang akan dikembangkan, sistem akan membuat lebih efisiensi biaya dikarenakan data yang tersimpan dalam komputer. Cara kontrol atau pengawasan, kurang kontrol terhadap kesalahan pencatatan dan keamanan. Sistem yang akan dikembangkan, pengawasan akan lebih dipermudah hanya dengan mengakses sistem sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian efisiensi, sistem yang lama, pemanfaatan komputer sebagai media pengolahan data pendaftaran belum digunakan secara maksimal. Sistem yang dikembangkan, sistem terkomputerisasi akan lebih mempercepat dalam pencarian data serta pengurutan data peserta masuk dan keluar berdasarkan tanggal. Kemudian secara servis layanan, peningkatan layanan dilakukan melalui pengolahan data secara manual yang membutuhkan keakuratan data dan ketepatan waktu input. Kemudian sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat dalam penyajian informasi yang dibutuhkan. Berikut sistem yang berjalan, yaitu calon peserta baru dan admin. Kemudian sistem yang diusulkan itu terdapat tambahan yaitu pimpinan sebagai persetujuan. DFD level 0, ini gambar DFD level 0. Yang pertama, pimpinan memberikan data login admin ke master system, kemudian disimpan ke tabel admin. Kedua, admin memberikan data pilihan bimbel ke master system yang disimpan ke tabel pilihan bimbel. Maaf, ulang. Gimana? Sudah selesai? Bentar, Pak. Oh ya. Belum, Pak. DFD level 0. Maaf tadi ada yang ganggu. DFD level 0 gambar seperti berikut. Yang pertama, pimpinan memberikan data login admin ke master, kemudian disimpan ke tabel admin. Kedua, admin memberikan data pilihan bimbel ke master system yang disimpan ke tabel pilihan bimbel. Kemudian admin melakukan proses sistem dengan melakukan verifikasi data calon peserta yang telah dibuat oleh calon peserta dari tabel calon peserta dan tabel ortu. Kemudian siswa melakukan proses sistem dengan melakukan pendaftaran yang kemudian disimpan ke dalam tabel TB registrasi. Kemudian output, sistem memberikan laporan data peserta dari tabel TB registrasi kepada pimpinan. Kemudian DFD level 1 master. Yang pertama, pimpinan memberikan data login admin ke master system, kemudian disimpan ke tabel admin. Yang kedua, admin memberikan data pilihan bimbel ke master system yang disimpan ke tabel pilihan bimbel. Selanjutnya DFD level 1 proses. Admin melakukan proses sistem dengan melakukan verifikasi data peserta yang telah dibuat oleh user dari tabel TB calon peserta dan tabel ortu. Kedua, peserta melakukan proses sistem dengan melakukan pendaftaran yang disimpan ke dalam tabel calon peserta dan tabel ortu, sedangkan registrasi
yang kemudian disimpan ke dalam tabel TP registrasi. Kemudian DFD level 1 laporan, yaitu output sistem memberikan laporan data peserta dari tabel registrasi kepada pimpinan. Berikut ada relasi antar tabel, ada tabel admin, kemudian tabel orang tua, tabel calon peserta baru, tabel registrasi, dan tabel pilihan bimbel. Berikut perancangan antarmuka. Yang pertama itu form login. Form login digunakan untuk melakukan login agar user dapat mengakses program. Kedua, tampilan awal. Form tampilan awal digunakan untuk mengetahui menu-menu di awal tampilan. Kemudian form input calon peserta baru. Form calon peserta baru digunakan untuk input data siswa di LKP Queen Education Center Sukoharjo. Kemudian ada form input orang tua untuk mengisi data orang tua. Kemudian form login, form registrasi digunakan sebagai proses dari pembayaran peserta di LKP. Kemudian ada input bimbel untuk memilih bimbingan yang sesuai atau yang diinginkan calon peserta. Kemudian perancangan output laporan pengumuman hasil. Kemudian ada desain output laporan data peserta. Kemudian kesimpulan. Perancangan sistem informasi pendaftaran peserta baru di LKP Queen Education Center Sukoharjo menggunakan analisis features, yaitu melakukan tingkatan 6 aspek antara lain perform, information, economic control, efficiency, service. Yang kedua, perancangan sistem meliputi flowchart, contact diagram, bagan berjenjang, DFD, dan database relationship. Ketiga, perancangan sistem informasi pendaftaran peserta baru di LKP Queen Education Center Sukoharjo dibuat dengan menggunakan database MySQL. Penutup, adapun saran yang bisa diberikan terkait dengan perancangan sistem informasi pendaftaran peserta baru pada LKP Queen Education Center Sukoharjo, yaitu untuk kegiatan pendaftaran sebaiknya menggunakan sistem yang telah dibuat untuk mempermudah dalam pengolahan dan penyajian data. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fianika. Sekarang ini Mas Gerhana. Mas Gerhana, silahkan share PPT-nya. Mas Gerhana? Ayo, Mas Gerhana, tampilkan PPT-nya. Bentar. Keluar Mas Gerhana. Yang satunya keluar. Login lagi coba. Ya, Pak. Yang pakai laptop, yang laptopnya keluar. Masa bekerja di rumah. Share screen. Ya. Ya, sudah di slideshow.
Nggak bisa. Keluar nggak, Pak? Slideshow-nya belum bisa. Belum bisa. Pilihan tadi loh, pilihan share screen-nya itu pilih yang atas Mas, bukan yang UI entry screen yang tadi. Kamu aja stop dulu, stop share screen-nya di stop, terus ganti share screen lagi, ya share screen present no lagi, kemudian pilih yang atas, yang apa namanya, yang enter your screen, you enter screen ya, yang atas. Present no pilih yang atas. Nah, kemudian di kotak dialog tengah, ada kotak dialog kan di situ, diklik tengah, kemudian diklik share. Nah itu. Ya terus baru di slideshow juga, di slideshow F5 atau apa gitu. Ya. Enggak. Enggak. Enggak bisa ya? Enggak. Kamu tadi apa share screen-nya pakai yang apa tuh? Present no, coba diklik present no. Terus ada pilihan apa? Ada aja di kamu baca ada present no, ada pilihan apa? Yes. Kok malah hilang sih? Keluar lagi. Enggak ya? Present no Mas. Terus di situ kan ada 3 pilihan toh. Pilih yang atas sendiri, yang you enter screen. Enggak. Ada enggak? Ada. Ya, diklik, terus kamu pilih di kotak, ada muncul kotak dialog toh, diklik tengah, diklik di layar itu kan ada tampilan ya, diklik aja layar yang mau di-share itu, terus diklik tombol share. PowerPoint-nya nggak ada? Ya? PowerPoint-nya nggak ada? Enggak apa-apa, diklik aja itunya, enggak usah PowerPoint, yang ada muncul apa gambar di situ diklik. Itu kan bagi semua layar. Nah, udah. Ya, kita coba itu di slideshow sekarang. Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Grana Barakni dari kelas SI 1813, NIM 18010101091 akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelatihan Kerja Berbasis Aplikasi. Daftar presentasi ada latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, perancangan sistem, kesimpulan, dan saran. Latar belakang masalah. Balai Latihan Kerja atau BLK Surakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis pusat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Instansi pemerintah ini berada di Surakarta. Kegiatan yang dilakukan di sana adalah pelatihan kerja untuk orang. Karena perjalanannya seiring perkembangan teknologi, instansi pemerintah ini memiliki permasalahan terhadap manajemen yang kurang efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem yang masih kurang efektif dan efisien dalam mencatat pendaftar. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi pendaftaran peserta pelatihan kerja berbasis aplikasi desktop di BLK Surakarta. Batasan masalah. Dengan adanya beberapa bidang di BLK Surakarta, maka ruang lingkup dibatasi seperti ini. Perancangan sistem informasi ini hanya menggunakan aplikasi Delphi 7. Perancangan aplikasi hanya menyangkut pada input pencatatan dan pencetakan kartu seleksi. Inputan yang diperlukan adalah ID pendaftar, nama pendaftar, jurusan pelatihan, jenis kelamin, alamat, dan umur.
Perancangan sistem. Pendaftar dapat melakukan login data terlebih dahulu, kemudian melakukan proses memasukkan user ID, username, dan password. Melakukan input data, ID pendaftar, nama pendaftar, jurusan pelatihan, jenis kelamin, alamat, dan umur. Kemudian mendapatkan form kartu seleksi untuk melakukan seleksi terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan ke pelatihan kerjanya. Dengan data ID pendaftar, nama pendaftar, jenis kelamin, umur, jurusan pelatihan, nomor urut, tanggal seleksi. Kemudian lakukan apabila pendaftar sudah mendapatkan kartu seleksi yang telah dicetak. Ini adalah flowchartnya. Login dulu, kemudian mengisi user ID dan password, kemudian memilih kategori, kemudian mengisikan ID pendaftar, nama pendaftar, jurusan pelatihan, jenis kelamin, alamat, dan umur. Kemudian dikasih tanggal seleksinya, dan ini ya hasilnya. ID pendaftar, nama pendaftar, jenis kelamin, umur, jurusan pelatihan, dan tanggal seleksi. Kemudian kita bisa mencetaknya dan logout. Struktur tabel terdiri tabel-tabel berisi data yang diperlukan untuk membuat sebuah database. Berikut adalah tabel-tabel yang dalam rancangan aplikasi desktop di Bel Surakarta. Tabel form login, tabel login bentuk dari entitas login pada aplikasi desktop di BLK Surakarta. Tabel login mempunyai beberapa kolom, di setiap kolom mempunyai fungsi yang akan dijelaskan pada tabel bawah ini. User ID, tipe datanya integer, panjang data 50, constraint-nya primary key. Dan username, tipe datanya varchar, panjang data 80, constraint-nya not null. Kemudian ada password, tipe data varchar, panjang data 20, constraint-nya not null. Kemudian ada tabel input pendaftar. Tabel input pendaftar bentuk dari entitas input daftar pada aplikasi desktop BLK Surakarta. Tabel input daftar mempunyai beberapa kolom, setiap kolom mempunyai fungsi yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Ada ID pendaftar, tipe data integer, panjang data 10, kemudian primary key. Ada nama pendaftar, tipe data varchar, panjang data 30%, not null. Kemudian ada jurusan pelatihan, tipe data varchar, panjang data 20, constraint-nya not null. Kemudian ada jenis kelamin, tipe data varchar, panjang data 15, constraint not null. Dan ada alamat, tipe data varchar, panjang data 50, constraint not null. Kemudian ada umur, tipe data varchar, tipe data panjang data 15, constraint not null. Kemudian ada tabel form kartu seleksi. Tabel form kartu seleksi bentuk dari entitas form kartu seleksi pada aplikasi desktop di BLK Surakarta. Tabel form kartu seleksi mempunyai beberapa kolom, di setiap kolom mempunyai fungsi yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. ID pendaftar, tipe data integer, panjang data 10, constraint-nya primary key. Kemudian ada nama pendaftar, tipe data varchar, panjang data 30, constraint not null. Kemudian ada jurusan pelatihan, tipe data varchar, panjang data 20, constraint not null. Kemudian ada jenis kelamin, tipe data varchar, panjang data 15, constraint not null. Kemudian ada alamat, tipe data varchar, panjang data 50, constraint not null. Kemudian ada umur, tipe data varchar, panjang data 5, constraint not null. Kemudian ada tanggal seleksi, tipe data date, constraint not null. Ini ada form login-nya. Dan bawahnya ada form inputan pendaftaran. Dan ini form kartu seleksi yang ada edit datanya, edit pendaftar, nama pendaftar, jurusan pelatihan, jenis kelamin, alamat, umur, dan tanggal seleksi. Kemudian bisa di-print terlebih dahulu. Setelah bisa di-print, bisa logout.
Kesimpulan, setelah dilakukan perancangan sistem informasi pendaftaran pelatihan kerja berbasis aplikasi desktop di BLK Surakarta, maka dilakukan evaluasi terhadap hasil penelitiannya dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi desktop ini dapat digunakan dengan mudah oleh pendaftar untuk mendaftarkan pelatihan kerja di BLK Surakarta. Form input daftar digunakan untuk para pendaftar yang mendaftarkan pelatihan kerja untuk mengisi data-data yang sudah disediakan. Data form kartu seleksi digunakan untuk para peserta pendaftar untuk melakukan tes seleksi terlebih dahulu. Dari perancangan aplikasi desktop ini diharapkan dapat diperbaiki dan dikembangkan oleh pihak lain. Beberapa pengembangan tersebut antara lain untuk tampilan aplikasi desktop diharapkan sudah mudah untuk diakses sehingga dimudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi desktop menggunakan aplikasi Delphi 7. Pada form input pendaftar terdapat data yang lebih lengkap lagi untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui form input daftar BLK Surakarta. Dalam pengembangan aplikasi desktop form input daftar selanjutnya akan lebih menarik dan detail pada setiap penyampaian data sehingga dapat mudah dipahami para pendaftar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Sekarang Luciana. Luciana. Halo. Halo. Gimana? Sekarang Mbak Luciana. Sebentar ya, Pak. Belum bisa lewat laptop. Sudah pakai laptop? Belum bisa. Udah, mau pakai apa? Coba mau dicap. Coba pakai. Di Mas Berana di stop dulu share screen-nya. Bentar. Nggak bisa ya. Sebentar, Pak. Sabar. Ya kamu belum ada ini nih. Nggak minta update itu. Buka aja langsung. Kalau minta tolong tolong tak presentasikan dari sini gitu. ya, boleh nggak? Kalau Mbak Luciana boleh. Ke ya kamu stop aja dulu, kamu stop. Ya. Di stop dulu. Iya. Lagi ngehang apa ya? Udah belum, Pak? Udah berhenti? Sedang. Terus ini ya. Ya sudah itu, kamu presentasi. Mau minta tolong. Ya itu, sudah tampil tadi. Udah stabil. Nah, itu tampil dari situ. Itu presentasi bukan tuh. Tapi di HP belum, Pak. Nah, ini saya kok yang presentasi.
Tak tampilkan dari tempat saya itu kamu. Oh, tapi di HP saya belum itu. Belum tampil? Belum tampil. Kayak kamu kembali ke Meet lagi no, kembali ke aplikasi Meetmu tadi dibuka lagi. Iya, ini udah di aplikasi. Mm-mm. Bentar. Yang lain bisa lihat toh presentasinya ini, Mbak Apa Gerana, Mbak Aviani kah? bisa? Oh, bisa lihat loh. Gimana Mbak? Belum lihat, Pak. Belum bisa lihat. Ya, lihat tampilanmu apa di itu Meetmu? Cuman seperti ini. Hmm? Cuman fotonya, kok foto, videonya Pak Eko. Masa, Cuma, ya. coba ya. Apa saya coba keluar dulu terus masuk lagi? Nggak usah. Langsung baca pendahuluan aja, Pak. Bentar. Udah bisa lihat belum? Belum. Belum, Pak. Gimana? Belum bisa? Belum. Yang lain tadi bisa lihat ya? Halo, Bisa, Pak. loh bisa loh. Kamu sendiri tidak bisa lihat tuh. Belum bisa lihat juga? Belum. Hmm? Kayaknya harus keluar dulu terus masuk lagi nih, Pak. Ya Kalau gini. cobalah. Coba keluar masuk lagi lah. Di HP-nya Luciana nggak bisa tuh, Pak. Nggak tahu tadi. Jadi gitu presentasi nggak bisa nah, katanya. Tinggalnya di mana tadi? Gimana? Wes bisa lihat belum? Masih mute itu. Baru bisa, Iya, Pak. Baru bisa. 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 Ya, ya wes. Nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi Posyandu Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta berbasis web. Terus di pendahuluan, sistem informasi kan saat ini sudah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan di kehidupan lah ya. Terus melalui sistem informasi sebuah pekerjaan manusia dapat menjadi lebih mudah. Terus di sini Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, di Kelurahan Tipes bertempat di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta memiliki 15 posyandu. Kegiatan posyandu di Kelurahan Tipes dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan. Jika tanggal 5 tepat di hari Minggu, maka kegiatan akan dilaksanakan di hari sebelumnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan posyandu, pencatatan data yang dilakukan oleh kader posyandu masih manual dengan melakukan pencatatan di buku. Proses pencatatan yang dilakukan kader posyandu Kelurahan Tipes membutuhkan waktu yang cukup lama dan penggunaan kertas yang beresiko rusak dan mudah sobek. Hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi kader posyandu pada saat pembuatan laporan untuk memberikan laporan ke bidan setiap bulannya.
Terus rumusan masalahnya, bagaimana merancang suatu sistem informasi Posyandu Kelurahan Tipes Serengan Surakarta yang berbasis web. Batasan masalahnya itu ada satu pembahasan yang dilakukan meliputi pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan balita di Posyandu Kelurahan Tipes, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Yang kedua, memberi informasi pertumbuhan balita dan perkembangan janin ibu hamil dalam bentuk grafik. Ketiga, memberikan informasi jumlah balita dan ibu hamil di Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta dalam bentuk grafik. Batasan masalah yang keempat itu ada hak akses pada aplikasi ini diberikan kepada bidan atau tenaga kesehatan Posyandu, kader Posyandu, dan warga Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta yang sudah terdaftar Posyandu. Terus tujuan kerja praktik di sini ada satu, untuk mempermudah pengelolaan data ibu hamil dan balita di Posyandu Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta, dan yang kedua merancang sebuah aplikasi untuk membantu bidang kesehatan masyarakat terpusat pada ibu hamil dan balita di Posyandu Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta. Metode pengumpulan data, satu, wawancara, yaitu berdialog secara langsung dengan kader Posyandu dan ibu-ibu Posyandu Kelurahan Tipes. Studi pustaka, mempelajari berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah di situs internet sesuai dengan topik penelitian. Metode pengembangan sistem waterfall, itu sampai tahap desain saja. Yang analisis pada tahap ini, penulisan melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem. Penulis dapat melakukan pengumpulan data melewati sebuah wawancara dan studi pustaka. Penulis terjun ke lapangan secara langsung di Kelurahan Tipes untuk melakukan pengumpulan data. Desain, pada tahap ini penulis mendesain sistem aplikasi sesuai rancangan berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatan kerja praktik dimulai dari tanggal 9 November 2020 sampai 30 Januari 2021. Tempat di Kelurahan Tipes, Jalan Cokro Baskoro 3, nomor 13. Nomor telepon 0271 716504 Surakarta. Kemudian pembahasannya. Nah, di sini ada workflow sistem yang sedang berjalan, yang dimulai dari ibu dan balita atau ibu hamil datang ke Posyandu, terus melakukan pendaftaran manual, pemeriksaan rutin, pencatatan manual, kemudian pembukuan. Terus kemudian ini adalah gambar dari workflow sistem yang sedang dikembangkan. Dimulai dari pendaftaran online, data sedang diproses, validasi akun, login dengan menggunakan akun yang valid, pemeriksaan rutin, kader menginput data sedang diproses sistem, data berhasil diinput, laporan perkembangan, kemudian mencetak laporan. Kemudian di sini ada analisis kelemahan sistem, analisis kinerja atau performance, yaitu sistem yang sedang berjalan. Kinerjanya, satu, pengelolaan data masih menggunakan sistem sederhana dengan melakukan pembukuan
dengan pencatatan manual. Yang kedua, masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran harus datang ke posko posyandu kemudian menyerahkan persyaratan ke petugas. Kalau sistem yang dikembangkan, pengelolaan data lebih efektif, yaitu dengan pembukuan digital, kemudian mengurangi kesalahan dengan pengelolaan data, dalam pengelolaan data. Yang kedua, masyarakat bisa melakukan pendaftaran secara online dan bisa melihat hasil perkembangan dengan mengakses web. Terus yang kedua, ada information atau informasi di sistem yang sedang berjalan. Informasi yang ditulis tangan bisa terjadi kesalahan seperti tidak bisa terbaca. Terus yang kedua itu hasil laporan kurang rapih karena dicatat manual. Di sistem yang dikembangkan, satu, menghindari kesalahan dalam pengelolaan data. Dua, meningkatkan kualitas informasi yang lebih akurat. Ketiga, kualitas laporan lebih jernih. Di segi ekonomis, biaya yang dibutuhkan dalam sistem yang sedang berjalan itu lebih banyak karena harus membeli ATK atau alat tulis kantor. Kalau biaya dari segi ekonomis sistem yang dikembangkan itu biayanya yang dikeluarkan lebih sedikit karena tidak membutuhkan ATK atau alat tulis kantor. Untuk membuka programnya pun tidak menyedot banyak kuota. Terus dalam segi kontrol atau keamanan yang sistem berjalan, keamanan datanya rendah karena apabila buku hilang tidak ada backup data. Yang kedua, jika buku rusak harus melakukan pencatatan ulang. Di sistem yang dikembangkan, satu, keamanan lebih terjamin karena yang bisa mengakses data hanya orang yang punya izin akses. Nah, yang kedua, jika data hilang, masih ada backup data. Dari segi efisiensi waktu pada sistem yang sedang berjalan tidak maksimal, karena pengerjaan pembukuan dan laporan memakan waktu. Efisiensi waktu di sistem yang dikembangkan bisa maksimal karena pengelolaan data bisa dilakukan secara digital. Dalam segi servis atau pelayanan, di sistem yang sedang berjalan, karena keterbatasan tenaga manusia, sehingga sistem pelayanan tidak bisa dikerjakan secara maksimal dibanding dengan bantuan sistem digital. Di sistem yang sedang dikembangkan, sistem pelayanan lebih dapat maksimal karena sudah menggunakan sistem digital. Kemudian ini adalah gambar use case diagram seperti ini. Dimulai ada data balita. Nah, terus kemudian activity diagram sistem login. Ini seperti ini. Sistem pendaftaran. Kemudian activity diagram data ibu hamil. Kemudian data pemeriksaan rutin. Laporan perkembangan, ini activity diagramnya seperti ini ya. Activity diagram from mengelola data bayi seperti ini. Terus activity from pengelolaan data ibu hamil.
activity diagram from pengelolaan pemeriksaan rutin seperti gambar. Ini ada gambar dari kelas diagram. Relasi antar tabel. Nah, ini gambar sistem antar muka seperti ini. Nah, di bagian atas itu ada mesin pencarian untuk melakukan pencarian data. Nah, gambar login desain antar muka sistem login seperti ini. Nah, untuk desain antar muka sistem sesudah login seperti ini. Di bagian atas ada informasi tentang kami, kontak dan keluar. Di tentang kami nanti, nah di sini juga ada register, desain antar muka sistem register. Terus untuk bagian atasnya sama. Terus desain antar muka sistem data balita. Desain antarmuka sistem pemeriksaan rutin balita versi user. Kalau di versi user nanti hanya datanya sendiri yang terlihat. Ini desain antarmuka sistem pemeriksaan rutin balita versi kader posyandu dan petugas kesehatan. Ini desain antarmuka sistem pemeriksaan rutin ibu hamil versi user. Dilengkapi dengan pengaturan download PDF dan print. Terus desain antarmuka sistem pemeriksaan rutin ibu hamil versi kader posyandu dan petugas kesehatan. Kemudian selanjutnya di laporan perkembangan versi user ini ada grafik pertumbuhan balita. Kalau versi ibu hamilnya itu ada perkembangan janin, grafik perkembangan janin. Laporan perkembangan versi kader posyandu di petugas dan petugas kesehatan itu ada grafik jumlah balita dan grafik jumlah ibu hamil. Sepertinya sudah. Untuk penutup, nah kesimpulannya, sistem ini dirancang dapat memudahkan kader posyandu dan petugas kesehatan dalam pengelolaan data dan layanan serta laporan posyandu. Adanya sistem informasi berbasis web dapat membantu para pihak terkait posyandu. User atau warga bisa melihat laporan pertumbuhan balita dan perkembangan janin dalam bentuk grafik. Sedangkan untuk kader posyandu dan petugas kesehatan disajikan jumlah pertumbuhan balita dan ibu hamil di Kelurahan Tipes dalam bentuk grafik. 3. Adanya fitur pencarian dapat membantu pihak posyandu dalam Kelurahan Tipes ke Serengan Surakarta dalam mencari dan memperoleh informasi kesehatan ibu dan anak. Kemudian sarannya mungkin perancangan dan pembuatan aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah fitur-fitur yang belum ada seperti menambahkan fitur gambar ilustrasi dan video terkait posyandu, kemudian bisa juga menambah fitur untuk rujuk ke puskesmas dan rumah sakit. Penambahan data yang masih kurang menjadi data yang lebih sempurna agar pengguna lebih nyaman dalam memakai aplikasi. Kemudian perancangan sistem ini bisa
diimplementasikan di Posyandu Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjutnya tanya jawab ya. Tapi sebelumnya tunggu sebentar ya, saya baru datang sebentar. Tunggu ya dulu ya. Baik, Pak. Halo. Ya, Pak. Yang pertama tadi Mbak Alfianika ya. Ya. Nah, ini peserta itu peserta apa, Mbak? Pendaftaran peserta apa? Peserta di LKP, Pak. Peserta Maksudnya peserta pelatihan atau peserta apa namanya? di Atau sana siswa? di sana siswa. Oh, siswa ya. Ini Ya. berarti siswa aja. Jadi tidak peserta ya. Kalau di pelatihan kan peserta pelatihan. Kalau ini LKP itu kan di satu itu ya. Iya. Ya. Berarti perayaan informasi pendaftaran siswa baru di LKP. Namanya kan siswa kan di situ. Namanya siswa atau siswa LKP kan ya. Iya, Pak. Daftar lampirannya dituliskan ya di situ ya. Oh, iya, Pak. Lampiran satu apa, surat keterangan makan atau apa dan seterusnya. Semua lampiran dituliskan di daftar lampiran. Ya. Nanti peserta diganti siswa ya. Ya, Pak. Semua kata peserta diganti siswa. Ini ada pembagian akses tidak? Gimana, Pembagian akses tidak? Ada pembagian aksesnya tidak? Ada. Nah, ini di batasan masalah aksesnya siapa saja. Ya. Modelnya nanti dibuat siswa itu daftar sendiri lewat online atau tidak apa namanya
Datanya itu diberikan oleh admin atau bagaimana? Mendaftar lewat online. Ya, berarti kan ada aksesnya si calon siswa kan? Ada akses calon siswa, ada akses admin, ya, ada akses apa direktur LKP-nya misalkan ya. Itu loh di batasan masalah kamu tambahkan ya. Pengguna sistemnya itu siapa saja. Ya, Terus aksesnya masing-masing apa ya. ya, Dan tujuan sesuaikan dengan masalah. Rumusan masalahmu kan bagaimana merancang ya. Jadi, bagaimana merancang sistem informasi penerimaan siswa baru di LKP. Itu tujuannya itu saja untuk merancang. Jadi tidak usah dibuat tiga ini ya. Cukup untuk tujuan penulisan kerja praktek ini adalah untuk merancang sistem informasi pendaftaran siswa baru di LKP gitu aja. Ya, Mbak. Mbak. iya Pak. Mbak. Oh iya. Kenapa toh? Kamu di mana toh? Apa? Di Nang ngendi kowe iki? kamar. Oh ya, kok anu gambarnya Hello Kitty ya. Lemari ini Hello Kitty ya. Iya Pak. Ya, anu ya. Jadi tujuannya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini kalau tujuan 3M itu harus tercapai loh. Kalau kamu 3 kan harus tercapai semua. Aduh, untuk memperbaiki. Benar enggak diperbaiki? Untuk menganalisis. Bagaimana menganalisis harus dijawab di kesimpulan. Lalu satu saja untuk merancang sistem informasi pendaftaran siswa baru di LKP ini ya. Berarti nanti kesimpulanmu cukup menjawab, oh bagaimana tuh merancangnya, dengan apa merancangnya, itu saja. Iya Pak. Ya. Wes, ini ada masalah. Oke. Wes di bab 2. Ini pakai DAD ya, penggambarannya pakai DAD ya. Iya. Oke, DAD. Ini. Oke. Ini bab 3 di tempat magang, jadi tidak masalah, kan sesuai dengan tempat magang ya. Iya. Ini di bab 4 analisis kelemahan sistem yang berjalan. Ini flowchart sistem yang berjalan. Ini apa? Simbol lapang ini? Isi formulir. Kalau yang berjalan ini mendaftarnya pakai apa? Isi formulirnya pakai apa? Pakai Manual atau pakai manual. komputerisasi? Manual berarti simbolnya manual, tidak seperti ini ya. Oh iya Simbol Pak. proses manual kan seperti apa? Mana? Seperti apa simbol manual? Yang di atas. Di atas ya. Nah, nanti diganti. Ini kan berarti kan ini belum komputerisasi semua yang berjalan. Jadi Ya. ini diganti simbolnya manual semua. Terus ini yang dikembangkan ya toh. Nah, simbolnya Ya. pakai ini persegi, bukan seperti ini ya. Simbol komputer kan pakai ya kayak ini, kayak registrasi gitu ya. Oh iya. Nah, ngisinya kan dia ngisi lewat online kan, ngisi apa pilihannya kan si peserta didik, calon siswa itu kan ngisinya online. Ya. Enggak. Nah, berarti ya Pak, prosesnya kan kayak gini nih. Kayak registrasi ini simbolnya. Ya. Ya Pak. Dicatat sendiri loh ya. Dicatat Iya. loh ya karuan ya. Dicatat ini. Tuh. Oke, itu kemudian ini tidak masalah. Nah ini sebelum ke DFD level 0 itu mestinya ada diagram kontak dan bagan berjenjang dulu Mbak. Oh ya, nanti sebelum ke DF data flow diagram level 0 ini di atasnya di sini ini setelah perancangan proses di sini ada 421 itu diagram kontak dulu, baru 42.2 bagan berjenjang, lalu ini masuk 42.3-nya itu DFD level 0 gitu ya. Iya Pak. Nah, nanti ditambahkan ya. Kemudian setiap garis alir harus ada keterangannya Pak ya. Nah ini kan garis alir misalkan ini dari ini master ke ini kan tidak ada keterangan ini, harus ada keterangannya kayak gini loh, ini data orang tua, oh berarti ini apa, oh data admin, data pilihan bimbel gitu loh. Iya. Ya ini kan kosong, ini garisnya tidak ada keterangannya, harusnya kan ada keterangan seperti ini ya. Ini kan kayak peserta registrasi gitu kan jelas. Kalau yang atas ini kan ada, di belum ada ini, nanti kita akan tambahkan ya. Ya. Yang lain sama ini sama ada yang kosong ininya. Nah, ini kosong, nanti intinya semua garis alir diberi keterangan. Ini nggak boleh gabung kayak gini Mbak ya. Ini sendiri, tetap garis sendiri nih, Ya, jangan Pak. digabung kayak gini. Ya, garisnya sendiri-sendiri. Oke.
Kalau ini hanya satu tidak perlu Mbak ya. Kalau dia prosesnya hanya satu saja, hanya 3.1, jadi tidak usah digambarkan di level 1. Kalau yang level 1 itu diturunan dari level 0 kan, berarti kan turunan itu kalau prosesnya lebih dari 1. Kalau prosesnya lebih dari 1 diturunkan. Misalkan ada 3.1, 3.2, itu kan berarti diturunkan. Kalau ini hanya satu seperti ini 3.1, berarti tidak perlu diturunkan. Ini cukup berhenti di level 0. Ya, Pak. Ya. Ini sudah. Ini ngasih tabelnya ya. Oke. Nah, nanti kesimpulannya menjawab tadi ya, rumusan masalah. Perancangan ini sudah betul menjawab rumusan masalah, hanya di tujuan tadi yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Karena antara rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan itu harus berkaitan, gitu. Ya, Pak. Nah, makanya tadi di tujuan tadi sebaiknya ya untuk merancang sistem informasi pendaftaran siswa baru di EKP gitu. Jadi nanti di kesimpulanmu juga sudah masuk. Jadi ini perancangannya dengan menggunakan ini, perancangannya meliputi ini betul. Kalau tadi di tujuanmu kan ada analisis, bagaimana analisisnya. Terus ada yang satu tadi untuk memperbaiki, bagaimana cara memperbaikinya harus dicapai kesimpulan, tercapai tidak tujuanmu gitu. Jadi agar tidak ini malah di tujuan tadi mending diperbaiki. Itu ya. Ya. Ini apa ini? Lampiran. Foto. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke gitu ya Mbak Afianika. Ya. Ya, terus Mas Terima Grana. kasih, Mas. Terima Ya. kasih, Pak. Terima kasih Mas. Mas Eko ya. Oke Mas Gerhana. Ini pas Oke Mas Gerhana, ini peserta pelatihan ya. Ini BLK ya? BLK Surakarta ya? Iya Pak. Halo. Halo. Ya. Oke. Iya. Ini di BLK Surakarta ya? Iya Pak. Ya. Ini dikasih nama gambarnya ya. Jangan titik-titik ini. Ini tuh. Gambar 3.1. Ora 3.2.1 tapi 3.1, 3.2, 3.3 ngono. Engko Iya, coba dilihat nomor gambarmu. Dan diberi nama ya. Jadi dengan titik-titik nanti diberi nama. Ini begini. Ini di lampiran ini Mas. Nanti ditaruh di lampiran ya, tidak di sini. Di daftar lampiran itu ya ditulis daftar lampirannya di sini. Ya cukup daftar lampiran itu lampiran 1 surat keterangan, lampiran 2 opo, lampiran 3 opo. Nanti lampirannya itu ditaruh di belakang setelah daftar pustaka. Ya. Jadi taruh di belakang sendiri yang kayak tadi loh yang ada ngirim foto di belakang dan seterusnya itu di belakang. Kalau di sini cukup daftar lampiran 1 surat keterangan, tender lampiran 2 opo, lampiran ketiga opo. Tapi nanti lampirannya itu ditaruh yang di belakang sendiri. Nah ini ya, ini membuat aplikasinya tidak. Kalau tidak ya ini tak usah dimunculkan yang Delphi 7-nya. Kan belum dibuat dengan aplikasi Delphi kan. Hanya merancang kan. Oh ya merancang. Ya, jadi tidak usah. Jadi perancangan tidak usah dimunculkan ini perancangan dengan menggunakan Delphi tidak perlu. Ya, malah yang perlu itu hak asasnya kan ada pendaftaran ada calon siswa calon yang mengikuti pelatihan itu hasilnya apa akses calon pesertanya dan akses admin ya. Nah ini aksesnya apa saja, siapa tahu penggunanya nanti aplikasi itu yang menggunakan siapa, offline atau online.
Offline. Offline ya. Offline berarti siapa? Apakah hanya admin saja yang menggunakan? Harus nih pendaftar Admin juga. saja. Ya? Pendaftarnya juga. Oh ya, lah ya. Makanya dijelaskan di sini di batasan masalahnya. Ya. Ini oke. Sama. Kedua. Pakai UML. Nah, ini kamu teorinya kan pakai UML ya. Tapi di bab 4 itu tidak sama sekali pembahasan mengenai perancangan sistemnya tidak ada. Mengenai tentang dengan menggunakan UML atau DAD. Kalau ini kan di teorinya kamu menggunakan UML. Mestinya nanti di bab 4 itu ada UML. Ya. Ini bab 3 tidak masalah karena di tempat makan. Nah ini loh. Ini kan mana? UML-nya belum tidak kelihatan ini. Kamu malah flowchart. Kalau jenengan pakai UML bukan flowchart, tapi pakai workflow sama UML. Kalau ini pakai flowchart seperti ini berarti nanti perancangannya menggunakan DAD, DFD kayak Mbak Anu tadi, AA Bianika tadi kan pakai DAD ya, berarti nanti flowchart ya. Sistem yang berjalan, sistem yang berkembang itu pakai flowchart sistem. Tapi kalau nanti jenengan pakai UML berarti pakai workflow. Ngono Mas ya. Ya Pak. Nanti pakai apa? Nah ini kan belum ada langsung struktur tabel. Mana proses perancangan prosesnya mana? Kalau menggunakan UML, mana use case-nya, mana activity diagramnya, mana kelas diagramnya, itu kan belum ada. Kalau menggunakan DAD tadi kayak Mbak Avianika tadi, kalau Mbak Avianika tadi kurang diagram konteks dan bahkan berjenjangnya. Jadi urutannya kan ada bahkan diagram konteks, bahkan berjenjang, baru DAD atau DFD, ya, level 0, level 1, gitu loh. Baru struktur tabel, ngono Mas. Punyamu ini belum ada ya, jadi malah hilang nih. Nah, ini nanti tolong dipastikan mau menggunakan apa, UML atau DAD. Kalau UML berarti ini diganti waktu yang flowchartnya ini, terus ditambah use case, kelas activity diagram, gitu. Tapi kalau menggunakan DAD, ini flowchart ya, flowchart sistem yang berjalan kembang, kemudian baru apa diagram konteks, bahkan berjenjang, DAD level 0, level 1 begitu. Gitu ya. Ya Pak. Ini kurang ini punyamu masih kurang. Ini tabel. Ini perancangan antarmukanya. Oke. Ini kamu ngerancangnya pakai langsung di interface Delphi ya, interface Delphi ya. 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 Nah itu sebenarnya ya digambar sendiri kayak punyanya Mbak ini tadi loh, Mbak Avianika tadi kan digambar sendiri. Nah ini gambar sendiri, jangan langsung pakai aplikasi Delphi-nya. Gambar sendiri, kotak sendiri, pakai apalah terserah, pakai tool apa di Microsoft Word atau apalah terserah, penting digambar sendiri desainnya. Nah ini kan kamu langsung di formnya Delphi ini Bu. Nanti diganti ya kayak gini, yang desain sendiri. Kayak gitu. Ini bab 5 itu penutup bukan kesimpulan ya. Ini penutup. Nah ini penutup. Isinya kan kesimpulan dan saran. Penutup. Ini penutup. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah tadi. Rumusannya kan bagaimana merancang informasi pendaftaran peserta pelatihan ini. Dijawab bagaimana merancangnya dengan menggunakan analisa kelemahan sistem menggunakan perancangan prosesnya kayak apa, DAD atau UML, data apa saja yang digunakan itu ditaruh di sini. Ya. Ya, itu. Ini baru lampirannya di sini Mas. Tapi satu lembar, jangan dikecil-kecil sini. Masih kurang. Ayo, maksudnya lampiran sendiri, satu halaman sendiri loh. Surat keterangan sendiri sehalaman. Terus lagi sendiri lagi halaman, jangan digabung satu seperti ini kecil banget. Ya kayak ini mau nggaknya apa ini kan sendiri nih. Ini foto sendiri, surat keterangan sendiri, gitu. Jadi sendiri. Mana ya? Ya. Oke, terus siapa tadi? Luciana ya? Nanti Luciana sih aktif. Luciana? Iya Pak. Nangan di? Oh, ya kalau maam sih. Ki perancangan sistem informasi posyandu Kelurahan Tipes berbasis web. Iya Pak.
Ya, aksesnya ada siapa? Oh, tadi ya Hak di aksesnya bidan. adalah ya petugas kesehatan sama kader posyandu. Hmm. Dua, Tiga, tiga. tiga Siapa? ya. Tiga siapa, Bay? Warganya, terus Oh, petugas anune. kesehatan. Hmm. Ya, Warga itu maksudnya anu ya, apa? Peserta posyandunya atau? ya Kak. Peserta Hmm. posyandunya, petugas sama kader. Hmm. Kader itu apa? Kader itu yang ngurusin Kader. posyandunya. Kalau petugas kesehatan kan Oh, kayak cuman periksa-periksa seperti itu. ya. Nah, ini rumusan masalahmu juga rumusan masalahmu kan mana tadi? Bagaimana merancang sistem informasi posyandu kelurahan ini ya toh? Dan ini Ya. di tujuanmu juga satu saja, Pak. Yang satu itu tidak usah. Oh ya Untuk ya. mempermudah pengelolaan itu tidak perlu, itu cukup yang nomor dua itu saja. Itu tujuan ini untuk merancang, tambahi untuk ya, untuk merancang sistem informasi apa posyandu nangan di mau di kelurahan Tipes Serangan Surakarta ya. Yang Ya. nomor satu dihilangkan saja. Itu cukup. Yang nomor dua ini ditambah untuk merancang sistem informasi posyandu. Kayak rumusan masalahmu itu. Iya, Pak. Rumusan masalahmu kan bagaimana merancang sistem informasi ya, itu berarti tujuannya ya untuk merancang suatu sistem untuk merancang sistem informasi posyandu di Kelurahan Tiga Surakarta. Oh iya. Oh. Iya. Iya, Pak. Manfaatnya oke. Bikin apa? Landasan teori. Kamu kan di bab 4 menggunakan UML, tapi di landasan teorinya belum ada teori UML. Nanti ditambahkan ya. Ya. Teori UML-nya. Itu ya seperti punyanya siapa tadi. Ya. Gerhana tadi malah enak teori ini UML, tapi di bab 4-nya belum tidak digunakan UML-nya gitu. Nah, nanti Mbak Hanu malah balik ya. Dan bab 4-nya menggunakan UML, tapi teorinya tidak ada. Ini nanti Ya, Pak. ditambahkan. Mbak Luciana ditambahkan teori tentang UML-nya. Gitu ya. Kemudian ini tempat magang tidak masalah karena sesuai tempat magang mestinya. Oke. Nah ini sistem yang berjalan. Nah ini pakai workflow betul karena dia pakai UML. Mas Gerhana, nanti ya contohnya seperti ini ya Mbak ya. Kalau jangan mau menggunakan UML berarti ini workflow. Tapi kalau menggunakan DAD kayak Mbak siapa tadi Avian Nika tadi kan menggunakan apa? Yang contoh lah ini tadi flowchart. Ini mana? Nah dia pakai flowchart karena dia pakai DAD. Beda toh kalau kemudian Mbak Luciana dia pakai workflow karena Mbak Luciana menggunakan UML gitu ya Mas ya. Jadi bedakan alat bantul untuk perancangan sistemnya menggunakan apakah UML atau DAD ya. Ini dia menggunakan UML, berarti ini workflow sistem yang berjalan, ini workflow sistem yang dikembangkan. Kemudian ini analisisnya ya, kebutuhan fungsional internasional. Nah, ini pakai use case. Nah, ini use case kalau nggone DAD mau pakai ini Mbak apa namanya diagram konteks punyanya Mbak Avianika tadi yang belum ada. Ini Mbak Dianika tadi langsung ini kan langsung DAD, DFD ya. Seharusnya ada diagram konteks dan bahkan berjenjang dulu. Ini loh. Yang Mbak Luciana ini use case-nya nanti diturunkan. Use case itu turunannya apa? Ke activity diagram. Nah, ini Mbak Kanika aku diturunkan menjadi apa? DAD level 0 level 1 ngono lho, Mbak. Ini Mbak Luciana ya, ini activity setelah ada apa? Ini use case-nya ini, jadi ada 3 ya, benar petugas kesehatan, kader posyandu, user itu nanti disamakan namanya. Kalau tadi di depan itu warga ya disamakan apa namanya. Intinya harus konsisten gitu Mbak ya. Oh iya ya. Penamaan jadi aktornya itu harus disamakan. Tadi kalau di batasan masalah kalau tidak salah tadi petugas kesehatan, bidan, kemudian kader posyandu dan warga gitu ya, itu disamakan. Jadi mulai dari batasan masalah sampai di pembahasan itu konsisten penamaannya. Jadi biar tidak bertanya-tanya, ini ada user ya tadi, padahal di sana
katanya aksesnya tidak Warga. menerima user ya. Nah, itu loh. Jadi Ya, ya. disamakan ya penamaannya. Baik, Pak. Oke, kemudian ini UK ya. Oke. Ada berapa ini? Sebentar. Last dia activity mana? 1, 2. Di sini jumlahnya 7. Saja ini di kenapa tadi 9? Apa yang beda, Pak? Soalnya ada yang Ini versi login itu Pak. kan sebenarnya iya betul. Nggak ya sama enggak tampilannya? Misalkan apa? Login ini dibuat sendiri mesti. Bukan loginnya Ya. satu saja ya. Karena sama kan login halaman login untuk KTP Posyandu atau login untuk apa warga ataupun login ini kan sama mesti alurnya. Oh iya ya, Pak. Buat sama. Oh, ya ini dibuat satu saja. Login KTP Posyandu garis miring apa warga garis miring apa mau petugas kesehatan itu kan satu login kan. Ya. Betul. Nah ini digambar sendiri atau tidak? Tidak tahu. Coba ini user warga, tampilan user warga, data bayi, data ibu hamil, pemeriksaan rutin, laporan perkembangan, mengolah form, ibu hamil, ada ibu hamil nih, data ibu hamil. Betul nih, tapi kok jumlahnya beda ya? Apa yang beda, Mbak? Itu loh. Ini kan ada data balita, data ibu hamil, data pemeriksaan, pendaftaran, yang mana? Laporannya, Pak. Laporannya kenapa? Di activity diagramnya di bagian. Yang ada versi laporan perkembangan. Ya. Di sini ini data balita. Data balita. Kene mendur ya ini balita. Coba dijelaskan, Pak, gimana ini maksudnya? Ya, sebentar ya, Pak. Ini kan artinya kan jumlahnya beda gitu loh. Saya mau penasaran mana yang beda di mana nih gitu loh. Kalau tahu ya maksud saya tadi. Maksud saya ya kan di sini nih coba lihat di use case kan ya ini use case-nya kan. Ya. Nah itu mestinya kan activity diagram juga sama mestinya. Coba dijelaskan yang mana yang beda. Kalau di bagian laporan kan itu dari petugas sama kadernya itu bisa melakukan edit, Pak. Sebentar, ini mengelola itu mengelola apa ini? Ini tidak ada keterangan. Mengelola itu mengelola apa? Bentar, lihat di mengelola itu kayak itu, Pak, melakukan CRUD. Ini apa yang dikelola apa? Kader Posyandu mengelola apa gitu loh? Datanya, harus jelas data, mengelola data. Data apa? Kayak seperti laporan dari hasil pemeriksaan mingguan seperti itu. Ya mestinya dijelaskan di situ mengelola apa? Misalkan mengelola data balita, mengelola data ibu hamil, ngono loh. Mengelola. Jadi jangan mengelola tok ya kan enggak jelas mengelola itu mengelola apa. Ngono, Mbak. Jadi ya. kan atau
disamakan dengan yang ini aja toh, yang di bawah activity diagram itu disama jumlahnya itu loh. Ini login ya, jelas ya, login nenek kamu kan login. Terus ini pendaftaran. Nah, pendaftaran itu mana? Di sana nenek pendaftaran. Di nenek, oh ada pendaftaran ya. Nanti disamakan aja pendaftaran. Tapi kalau ini Pak, kalau di bagian laporan kan hak akses usernya cuman bisa melihat laporannya saja, tapi tidak bisa melakukan edit seperti menghapus gitu, menambah menghapus data. Apa? Menghapus apa? Menghapus datanya, sama nggak bisa. Contohnya. Misalnya ini beratnya segini. Nah, itu dia tidak bisa ganti sendiri gitu loh. Yang benernya ini 35 kg. Itu data apa? Data apa itu? Data berat. Misalnya data ya. Kan laporannya nanti berupa laporan apa? Laporan itu pemeriksaan. Laporan Nah, ya pemeriksaan. berarti kan hanya bisa melihat di sini kan, maksud si warga itu hanya bisa melihat yang paling atas ini kan, laporan ini tak tahu. Lah iya. Tapi kan laporan ini semua bisa melihat, si petugas bisa melihat laporan, si kader posyandu bisa melihat. Tapi warga hanya bisa melihat laporan saja. Dia tidak bisa ini kan, mengadit atau mengelola data pemeriksaan rutin ini kan. Yang bisa hanya kader posyandu atau petugas itu. Iya. Itu activity diagramnya dibedain nggak Pak sama yang apanya? Yang laporan. Ya, kalau laporannya kan sama, hanya saja kan ini hanya bisa melihat laporan saja. Kalau di sini bisa melihat laporan dan sekaligus bisa mengedit di sini kan, data pemeriksaan ini kan. Kalau user kan hanya bisa ini saja, hanya bisa mengakses laporan saja, tidak bisa ini kan mengakses yang data pemeriksaan ini bisa betul. Cuma jumlah activity-nya ini kenapa beda dengan yang di sini gitu loh maksud saya. Iya, karena tadi dibedain, Pak. Oh, nanti disamakan ya. Karena kan sama, ini kan sama toh. Wong iki podo kok. Tampilannya kan sama, hanya sih ini kan iso ngakses iki. Iki ra iso. Ya. Meskipun di halaman inimu ini jadi satu gitu. Ngerti maksudmu? Si kader posyandu itu halaman laporan dengan ini jadi satu gitu toh. Iya. Mau tahu ya, dari satu halaman dia bisa melihat laporan sekaligus dan bisa mengolah data perkembangan itu gitu loh, si adminnya atau kader posyandu. Tapi ini juga satu proses sendiri, proses laporan sendiri, proses pemeriksaan sendiri. Ya, laporan ini bisa dilihat oleh user bisa melihat laporan saja, tidak bisa mengakses ke data pemeriksaan. Mbak. Jadi intinya harus sama ya jumlahnya ini dengan harus sama-sama use case. Iya. Mana ya? Berarti yang laporannya tadi jadi satu aja. Satu saja. Iya, satu activity saja. Itu ya? Iya, Pak. Ya. Di kelas diagram itu. Oke. Ini relasi antar tabel. Ujianan nang di posisi di. Kamu kan Sumatera atau rumahmu? Iya, Pak. Tapi sekarang di Sumatera. Sekarang lagi apa? Orang nang Sumatera. Ikut KP di sini. Ikut KP di sini. Ya. Kos apa? Tidur gune saudara? Kos, Pak. Oh, kosnya ngendi? Barat SMA 7. Parah nih. Iya, ini ada sama lah. Oke. Ini apa ini isinya ya, Pak? Sebaiknya tidak usah diisi ya. Kalaupun mau diisi itu tidak data. Misalkan ini apa ID itu ya berarti isinya apa x itu apa karakter angka 999. Ini kan baru desain ya, Ya di sini
karakter atau angka gitu isi datanya di sini. Jadi jangan diisi seolah-olah wis ada isine ngene iki. Oh ya. Nggak usah ada isinya langsung ya Kan Pak. iya disimbolkan saja. Kalau isinya itu tanggal ya berarti DD, MM, JJJ misalkan ya toh. Kalau nama ya karakter kan berarti X misalkan. Nama orang tua juga X gitu. Walaupun Kalau ngarang juga angka ya nggak boleh Pak. nggak boleh. Oh. Nggak boleh loh. Wong ini desain kok. Desain itu ya Iya. ini untuk patokan ini loh, untuk patokan nanti si yang akan membuat sistem itu, oh ini apa? Tanggal itu apa atau formatnya? Oh formatnya kamu memberi format garis miring DD garis miring JJ. Oh berarti dia minta formatnya itu bulan, tanggal, tahun. Itu sesuai format. Jangan diisi data. Kalau isi kan nggak seolah enak isi datanya gitu kan. Namanya rancangan kan belum isi nih. Makanya bentuk format datanya saja. Ya. Baik Pak. Nama berarti X itu kan simbol karakter. Tanggal berarti DD, MM, JJ kan. Kalau angka ya 99999 berapa? Kalau angka uang biasanya kalau ribuan berarti 9,999 ngono gitu. Iya. Ngono ya. Ya Pak. Semua nanti yang gune Mbak Avianika mau malah reneng gitu. Nah reneng di sini ya. Nah songkok-songan. Nah, itu boleh ditambahkan Mbak Avianika. Boleh ditambahkan jadi untuk patokan acuan dari yang nanti akan membuat program. Dan ini mestinya disesuaikan dengan yang ada di database loh ya. Coba dilihat misalkan ini Mbak Luciana tadi ya, desain inputnya. Nah, ini tanggal lahir ini data balita ya. Coba dilihat tabel balita. Ini Mbak. Tabel balita ini. Tabel petugas, tabel kader, tabel ibu hamil, tabel balita. Nah, ini tanggal lahir, date ya. Tanggal ya. Ya, nah, Pak. berarti jelas kan ini tipe datanya tanggal. Nah, berarti nanti di sini di desainmu di sini ini berarti desain inputmu di sini yang ini. Nah, ini tanggal kan. Ini sudah jelas ini ada tanggal. Cuma format datanya di sini itu dikasih lebih baik. Jadi tanggal berarti apa? DD, MM, JJJ ngono loh. Oke, Pak. Ya, sama semuanya Mbak Avianika juga, Mas Grana juga ya. Ya, Pak. Oke. Jadi jangan diisi. Kalau grafik itu juga boleh untuk tampilan seperti ini, tapi tahunnya jangan diisi. Itu enak tahun nih, Kak? Ada. Nah, ini jangan diisi. Tahun ya disimbolkan saja apa? Simbol aja ya, Pak. JJJ. Oh, JJJ aja. JJJ gitu loh. Itu ya. Ada. No. Oke. Itu. Oke. Ya, sudah. Oke. Sudah itu tambahan dari saya ya, dari Mbak Luciana. Terus tadi Mbak Avianika juga sudah, Mas Gerana tadi ya juga saya sampaikan, dan Mbak Luciana. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan? Belum. Yang lain, Mas Gerana? Ngumpulinnya. Jadi setelah ini nanti direvisi maksimal 1 minggu, nanti dikirim email ke saya. Baik, Pak. Ya. Pak. Itu Mas Gerana? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Mbak Luciana? Belum. Wes, Avianika wes ya? Sudah. Oke, jadi itu tadi tolong tambahan-tambahan yang saya tambahkan tadi segera direvisi maksimal 1 minggu dari hari ini, yaitu berarti Sabtu depan harus sudah selesai. Nanti bisa dikirim email lebih cepat lebih baik. Nanti setelah dikirim email sudah setuju, oke, baru nanti dicetak ditandatangani asli ya, tanda tangan basah. Ya. Ya, itu Pak. Cukup ya. Oke, baik, kalau cukup tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semangat terus ya. Ketemu kayak ini si Avianika hari ini kayaknya jarak waktu ujian, pasti ujian ya. Avianika ada? Ya, apa Pak?
Nah, jadi gelem ujian kayak ini. Teman Oh, ya. bercanda, Pak. Oh, teman bercanda ya. Ya. Oke, gitu ya, cukup ya. Iya, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Afianika, Mas Gerdana, dan Mbak Luciana. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya.